Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Si berkata, tapi saya masih belum bisa memberi Anda waktu pemurnian yang tepat. Dan Sioyan pun tentu saja tidak akan menolak apa yang dikatakan si. Bahkan jika tanpa adanya pemurnian pun Sioyan juga tidak bisa menolaknya. Karena jika tidak begitu, pasti akan menimbulkan spekulasi lain. Ia pun kembali berkata, 8 tahun lalu, saya menugaskan Sioyan untuk menyempurnakan ramuan. Jadi saya sudah memiliki kepercayaan kepada Sioyan, maka saya ingin menitipkan lagi kepercayaan kepadanya. Namun sekarang, pemurnian ramuannya pasti akan lebih sulit dari sebelumnya. Dan saat ini, selain topik tentang divisi penghancur telapak bayangan hitam dan komisi bersama, pertemuan tersebut sebenarnya hanya cukup sesederhana itu saja. Sayang sekali saya kembali dari dunia kuno keabadian dan iblis terlalu terburu-buru, jadi tugas dari seseorang tidak dapat saya selesaikan. Lalu saya juga tidak tahu imbalan yang dibicarakannya, dan apakah mungkin tatanan kuno keabadian dan iblis yang disebutkan di dalamnya juga berisi 3 jenis seni abadi dan iblis. Jadi artinya sayang sekali jika Sioyan bersikeras untuk tinggal di gerbang kuno, karena apakah mungkin dengan begitu bisa melengkapi tatanan kuno makhluk abadi dan iblis, atau mungkin membiarkan kehendak makhluk abadi dan iblis berhasil pada akhirnya. Semuanya terlalu terburu-buru, dan ketakutan Sioyan pada si itu benar-benar membuatnya sedikit kehilangan akal sedemikian rupa, sehingga perjalanan menuju makhluk abadi dan iblis ini tidak sepenuhnya berhasil, dan telah meninggalkan banyak penyesalan. Saat ini, tugas pertarungan antara makhluk abadi dan iblis telah selesai, lalu berikutnya tugas kedua. Namun itu masih sama seperti yang dikatakan sebelumnya, yaitu semua tergantung kemauan diri sendiri. Kemudian setelah Sioyan dan yang lainnya terdiam, suara seseorang lalu terdengar perlahan. Sioyan pun sedikit terkejut ketika mendengar itu, karena dia tidak bisa menebak identitas orang ini, dan untuk kesempurnaan dari apa yang dikatakannya, itu membuat Sioyan sedikit terkejut. Tatanan kuno tentang makhluk abadi dan iblis tidak lengkap, karena kecuali dia, ada orang lain di alam dewa kekacauan yang juga pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis, sehingga sulit untuk mendapatkan tatanan kuno lengkap dari makhluk abadi dan iblis. Tapi tentang siapa orang lain tersebut, ia tidak mengatakan apapun tentang itu. Aku baru saja memberitahu semua orang bahwa seseorang telah menyelesaikan tugas yang diberikan olehnya. Sioyan pun merasa tidak nyaman, karena permintaan apa yang harus ia ajukan saat itu. Tetapi mungkin keinginan makhluk abadi dan iblis tidak akan menolak untuk menjawabnya. Dan saat ini, Sioyan pun akhirnya memikirkan itu. Namun pada saat itu, Sioyan melihat Yuyan telah tiba, dan dia tidak berani tinggal untuk sebentar saja. Karena kalau tidak begitu, dialah yang seharusnya menyelesaikan tugas kali ini. Selain penasaran dengan 3 seni abadi dan iblis selain dekrit kuno abadi dan iblis, Sioyan juga semakin penasaran dengan hadiah dari Sioyan berpikir selain dia, seharusnya tidak ada seorang pun yang menyelesaikan tugas yang diberikan. Namun jelas sekali Sioyan melakukan kesalahan dalam penilaiannya dan bahkan tidak menyadarinya. Kemudian untuk misi kedua, itu ada di dunia pegunungan dan lautan. Banyak keruntuhan muncul dan ada sesuatu di sana. Hal itu kupercayakan pada Sioyan untuk mendapatkannya, dan benda ini disebut Hunyuan Shinshan. Benda itu berasal dari alam dewa kekacauan dan sudah dilupakan selama ini, namun ada kabar baru-baru ini tentang itu. Sebuah gunung. Sioyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Betul, bahkan bisa disebut gunung keramat. Lalu ini harusnya sangat besar, dan itu berasal dari alam dewa kekacauan. Secara logika, itu sudah menjadi sesuatu yang diperebutkan semua orang. Bagaimana bisa ada yang menyebutkan itu telah tertinggal? Saat ini, Sioyan memiliki keraguan di dalam hatinya, tapi dia tidak bertanya pada siapapun. Selama Anda mengetahuinya di dalam hati Anda, alasan adapun kenapa itu tertinggal Anda bisa mencari tahunya. Gunung Suci Hunyuan, apakah itu di dunia pegunungan dan lautan? Saya juga belum pernah mendengarnya. Karena yang paling membingungkan adalah 5 orang dari dunia pegunungan dan lautan itu.
Harusnya mereka jelas mengetahui di mana tempat pasti di dunia pegunungan dan lautan, namun mereka juga belum pernah mendengar tentang harta karun seperti itu. Mereka semua hanya memberitahuku, mereka hanya tahu kalau gunung ini terletak di dunia pegunungan dan lautan, dan mereka tidak memberikan terlalu banyak penjelasan. Mereka hanya berkata dengan tegas lagi, Gunung Ilahi Hunyuan, berasal dari alam dewa kekacauan. Namun nampaknya gunung ini pasti merupakan harta karun yang luar biasa. Tetapi sayangnya Shenxi telah diserang, dan saya khawatir saya juga tidak akan bisa mengunjungi gunung ini, berkata dengan menyesal. Setelah selesai berbicara, ia pun hanya terdiam di setiap waktu pada pertemuan itu. Faktanya, mereka tidak banyak bicara, dan seperti kata pepatah, jika Anda terlalu banyak bicara, Anda akan meleset. Kebanyakan dari mereka tidak banyak bicara. Karena untuk menyembunyikannya, dan hanya 2 orang yang dapat berbicara lebih banyak. Kemudian sebuah kata pun terlontarkan, jika tidak ada yang lain, pertemuan berakhir di sini. Adapun ramuan yang dipercayakan, resep dan bahan obat diserahkan kepada seseorang secara pribadi, lalu diberikan pada Xiaoyan melalui Xiuyu. Tentu ramuan itu akan disempurnakan oleh Xiaoyan setelah semua orang pergi. Dan saat ini, waktunya untuk mempercayakan Yi untuk berbicara dengan Qi sendirian. Bagaimana Xiaoyan? Kabar baik apa yang dibawa? Qi adalah orang pertama yang berbicara. 3 ramuan, semua telah berhasil disempurnakan, kata Xiaoyan. Namun tentu, dia tidak mengeluarkan semua obat mujarab dan hanya mengeluarkan pil tubuh umum dewa dan iblis, pil Canghai Shendan dan pil pengembalian mimpi fantasi. Karena sebenarnya Xiaoyan juga telah menyempurnakan beberapa potong pil esensi dewa iblis, ada beberapa pil Canghai ilahi, dan hanya pil pengembalian mimpi yang paling sulit, dan Xiaoyan yang hanya mampu menyempurnakan 1. Dengan itu saja memungkinkan kekuatan Xiaoyan akan menerobos ke langkah ke-9 keabadian Kaisar. Dan saat bekerja dengan Qi untuk menyempurnakan ramuan, itu juga membuat kekuatan Xiaoyan meningkat pesat. Bagus, hanya ada beberapa pembeli yang membutuhkannya, seperti pil pengembalian mimpi. Jika ramuan ini bisa dimurnikan lebih lanjut, nilainya lebih tinggi dari 2 sebelumnya. Xiaoyan pun kini telah menyerahkan ramuan itu kepada Qi Ye. Dan setelah memeriksa pil yang diterima, kini Qi pun merasa sangat puas dengan itu. Ramuan ini semuanya berkualitas tinggi, khususnya ada pil tubuh dewa dan iblis yang kualitasnya jauh melebihi dan mampu mempertahankan kekuatan fisik lebih lama dan kuat. Obat mujarab ini bisa dijual dengan harga bagus, lalu Canghai Shendan juga bagus. Kini, tidak ada masalah dengan kualitas Dream Return Pill. Kemudian 7 pasang pil yang disempurnakan oleh Xiaoyan, ia pun memujinya satu demi satu. Sebenarnya Xiaoyan tidak mempertahankan ramuan esensi halus para dewa dan iblis, karena ramuan ini menguatkan tubuh fisik pengguna untuk sementara, dan memiliki kekuatan fisik sekuat dewa aslinya. Baginya, dia adalah tubuh dewa asli, dan dia pun membiarkan saja itu tidak berguna. Lebih baik memberikan itu kepada Qi, dan itu adalah bukti kemampuan alkimia miliknya. Efeknya persis seperti yang dibayangkan Xiaoyan, yaitu pil tubuh besar dewa dan iblis dibuat dari darah dewa aslinya, jadi kualitasnya jauh melebihi ekspektasi. Obat mujarab ini benar-benar dapat membuat siapapun yang meminumnya memiliki kekuatan fisik yang kuat. Dari semua obat mujarab ini, apa yang ingin Anda tebus? Itu adalah kerjasama, karena ramuan yang disempurnakan oleh Xiaoyan memiliki nilai bagus, sehingga mencapai situasi saling menguntungkan dan sama dengan pencapaian Qi. Bukankah kamu pernah menukarkan pil racun sebelumnya? Kini Xiaoyan pun bertanya. Qi pun menjawab, pil penawarnya bernilai kecil, maka dengan obat mujarab tubuh biasa untuk dewa dan iblis sudah cukup. Obat mujarab Anda yang lain juga bernilai bagus. Qi pun tersenyum. Namun apa yang harus ditukar? Ini agak sulit bagi Xiaoyan. Kemudian setelah tampaknya mencapai keabadian, maka tidak diperlukan lagi pil origin Qi atau semacamnya. Nilai yang lebih akurat tidak dapat diberikan. Lalu adakah yang bisa meningkatkan kekuatanku? Lalu biarkan keabadian Kaisar menerobos keabadian dewa? Sekarang Qi bertanya. Kini Xiaoyan pun berani menjawabnya, karena ini memang yang paling dia butuhkan. Namun kata-kata Xiaoyan itu menyebabkan Qi terdiam sejenak. Xiaoyan berkata, jika tidak, lupakan saja. Xiaoyan pun tidak punya banyak harapan.
Oki pun menjawab, ya ada. Tapi barang yang ingin ditukarkan mempunyai nilai yang lebih tinggi. Jadi aku khawatir pil ini tidak akan mampu. Xiuyan pun dibuat terkejut dengan kata-kata itu. Dan ia kemudian berkata, apakah benar ada satu